Seorang pelajar SMP menjadi korban pencabulan dua pemuda yang baru dikenalnya melalui media sosial di Sukabumi, Jawa Barat. Mirisnya, korban menjadi korban asusila secara bergiliran di salah satu rumah pelaku. Pelaku pencabulan RE, 20 tahun, digelandang polisi ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Pelaku bersama rekannya RJ, 15 tahun, diduga telah melakukan pemerkosaan pelajar SMP di wilayah Citamiang. Aksi asusila terjadi setelah RJ mengenal korban NPR di media sosial. RJ kemudian mengajak korban bertemu dan diajak ke rumah pelaku RE. Tiba di lokasi, korban lalu dicabuli bergiliran RJ dan RE. Kejadian terungkap setelah orang tua korban melaporkan aksi bejat kedua pelaku kepada polisi. Pemilik rumah itu, pemilik kamar itu yang mengatakan bahwa korban ini bisa digilir. Sehingga atas penyampaian tersebut yang tadinya RE masuk ingin menggilir karena melihat kondisi korban, tadinya mengurungkan, tapi ketika dia masuk ke sana timbul hasrat, kemudian dia merayu. Selain kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pakaian korban dan sehelai spray. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kakek berusia 72 tahun, UU, digelandang polisi lantaran tega mencabuli anak berkebutuhan khusus di Kota Bandung. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melaporkan aksi si kakek bejat ke polisi usai beraksi. Kejadian berawal saat korban dibawa ke rumah pelaku. Saat keluarga datang untuk menanyai keberadaan korban, pelaku berkilah tidak ada di rumahnya. Namun orang tua korban yang penasaran segera melakukan pemantauan hingga malam hari. Saat pukul 11 malam, pelaku keluar rumah diikuti korban yang menangis hingga akhirnya dibawa pulang orang tuanya. Saat ditanya, korban mengaku telah didorong dan disetubuhi tersangka. Dari korban mengaku telah didorong dan disetubuhi secara paksa oleh tersangka. Jadi tersangka adalah di belakang saya atas nama TBUU tentang tanggal lahirnya tanggal 29 Maret 1952 di Serang. Pelaku pun dijerat Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yupita Melana, iNews melaporkan. Sekelompok pelajar menyerang dan membawa kabur sepeda motor 3 pelajar SMP di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sementara pencuri motor yang bersembunyi di rumah orang tuanya di Tulang Bawang, Lampung diringkus polisi. 3 pelajar tingkat SMP ini masih dalam kondisi syok usai diserang sekelompok pelajar lain di Jalan Percetakan Negara Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 1 pelajar alami luka sobek di dagu akibat hantaman penggaris besi. Peristiwa bermula saat ketiga pelajar yang berboncengan sepeda motor hendak pulang ke rumah. Saat melintas di lokasi kejadian, sepeda motor korban ditabrak sekelompok pelajar lain. Tanpa alasan, pelaku menyerang korban menggunakan penggaris besi. Usai menganiaya, para pelaku merampas dan membawa kabur sepeda motor korban. 3 orang semua, 1 motor 3 orang. Awalnya pas-pasan itu? Pas-pasan itu, langsung ke saya. Langsung tabrak. Nabrak. Langsung ngambil motor. Sempat ngebacokin dulu, langsung ngambil motor sebagiannya. Jadi pas ngebacokin ada yang kena? Ada yang kena, sini saya. Oh itu, pakai apa itu tadi? Dia pakai penggaris besi. Ketiga korban kemudian dibawa petugas ke Polsek Cempaka Putih untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Tim khusus anti bandit 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang meringkus pelaku curanmor berinisial RK. Pelaku digerebek saat bersembunyi di rumah orang tuanya di kawasan Gunung Batin Udik, Terusan Nunyai. RK ditangkap usai mencuri motor di kawasan Kelurahan Ujung Gunung Ulir. Saat digeledah, polisi menyita 1 sepeda motor yang belum sempat terjual serta ponsel hasil curian.
Kini polisi masih mendalami adakah pelaku lain yang terlibat dalam aksi curanmor yang dilakukan RK. Curanmor yang kami temukan di lokasi ada HP dan juga motor Revo. Berapa orang, Bu? Pelaku 1. Kebetulan pelaku tersebut mengambil di rumah korban. Pelaku dan barang bukti diamankan ke Mapores Tulang Bawang guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengamen nekat melakukan aksi asusila terhadap sejumlah wanita warga desa Kebon Kalapa, Sumedang, Jawa Barat. Warga merekam aksi tak senonoh yang dilakukan seorang pengamen di hadapan beberapa wanita di Desa Kebon Kalapa, Kecamatan Cisarua, Sumedang. Aksi ini sendiri dilakukan pelaku lantaran tak diberi uang saat mengamen. Video aksi ini pun viral karena sudah sangat meresahkan warga. Polisi segera datang ke lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi kejadian guna mencari keberadaan pelaku. Aksi pelaku sendiri ternyata juga dilakukan di wilayah lain hingga sudah sangat meresahkan. Waktu ngamen di warung, biasalah nggak dikasih, cuman gimana lah, gitulah, marah-marah lah, agak marah-marah gitu. Oh, berarti itu emang pengamen apa sendiri? Pengamen, sering di sini. Saat ini polisi masih mengendus keberadaan pelaku dengan berkoordinasi ke polsek-polsek lain. Warga juga diimbau melapor jika mendapati kejadian serupa. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Sementara puluhan warga Bekasi, Jawa Barat menggerebek sebuah toko minuman keras karena lokasinya berdekatan dengan tempat ibadah dan sekolah. Kericuhan terjadi saat puluhan warga menggerebek sebuah toko miras di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga meminta toko miras ditutup karena lokasinya berdekatan dengan tempat ibadah dan juga sekolah. Penjualan miras juga disinyalir menjadi pemicu banyak aksi tindak kejahatan. Namun suasana memanas saat penjaga menolak menutup toko hingga memancing emosi warga. Sebelumnya ada mediasi antara warga dan pemilik toko. Petugas Satpol PP juga sempat menutup sementara aktivitas penjualan miras tersebut. Namun pemilik toko tetap nekat dan kembali buka. Sangat resah dan juga pada kejahatan. Ya, yang berawal dari kejahatan kan berawal dari miras ya. Sudah berapa kali Bu aksi ini sampai membandel bukan? Bulan puasa ya? Ya, puasa. Sudah mediasi sejak bulan puasa tapi tidak berkala. Itu bulan tutupan itu warga juga telah melaksanakan yang proses yang diarahkan oleh pemerintah. Tapi sampai sekarang sampai tadi masih belum ada tindakan. Warga berharap adanya pengawasan serius dari pemerintah dengan maraknya peredaran minuman keras di sekitar lingkungan mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.